wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dan semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Mungkin doa bisa dipimpin oleh teman kita, Pak Usman. Silakan Pak Usman untuk memimpin doa, Pak Usman. Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran, agar kita diridhoi Allah, kita berdoa. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Bapak sebelumnya akan mengabsen dulu. Ada teman-teman kalian yang tidak masuk ke hari ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Hadir semua, Pak. Baik. Lengkap, Pak. Kita mulai saja ya, Bapak absen yang pertama ya. Siapa? Si Pak si Raffi? Hadir. Hairudin? Hadir, Pak. Darmawansah? Hadir. Usman Suparno? Siapa? Alhamdulillah. Baik, sebelum Bapak menerangkan materi kita sekarang, kira-kira masih ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ada ingat materi kita sebelumnya? Ayo, kita membahas materi apa minggu lalu? Ya, minggu lalu kita menjelaskan membahas tentang ayat Al-Quran tentang waspada. Waspada yaitu berbaik sangka dan hidup rukun. Kita lanjutkan ya, materi kita yang akan kita pelajari ini yaitu kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar Allah. Sebelum Bapak mulai materi Bapak akan putarkan video. Bapak mau kalian perhatikan benar-benar video yang akan Bapak putar karena materi kali ini sangat penting. Kenapa? Tahu nggak kenapa sangat penting? Ada yang tahu kenapa materi kita hari ini sangat penting? Belum tahu, Pak. Ya, Belum tahu, Pak. Hari ini kita seperti yang tadi Bapak jelaskan di awal, kita mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar. Jadi supaya setelah kita menerima atau setelah kita belajar tentang materi qada dan qadar, kita bisa lebih tahu bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap qada dan qadar yang kita alami. Bapak akan putarkan video tadi di awal Bapak sudah katakan. Jadi Bapak harap kalian bisa memperhatikan video ini dengan serius. Bapak harap kalian bisa mengambil hikmah dari video yang akan Bapak putarkan nanti. Ya, Bapak coba putar. Iya, Pak. Iya. Sudah tampil belum videonya? Ya, Pak. Nah. Belum, Pak. Kasih, Ya, mulai. sudah. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada qada dan qada adalah ketentuan atau ketentuan Allah atau suatu ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi semua makhluk. Qada tidak dapat diubah, diberikan atau dimiliki. Sedangkan qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala telah berlaku pada semua makhluk, namun qadar dapat berubah, berusaha atau contoh qadar satu, itu sudah umur. 2. Kepastian yang pasti akan datang. 3. Bumi dan planet-planet yang berputar sesuai dengan porosnya. 4.
Contoh kodar besar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Dua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena juara. Tiga, anak yang disenangi dalam pergaulan yang ramah. Beriman kepada kabar sekolah atau kegiatan lain dua menghabiskan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Tiga, menerima berapapun belajar yang diberikan oleh orang tua. Atau jenis hati berada di atas. Bertanggung jawab atas santun dan beriman kepada kadar itu, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan diri dalam menghadapi tugas misalnya dalam mengerjakan PR sendiri dan melihat dalam diskusi dalam belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana? Sudah dilihat tadi kan videonya? Sudah Pak, sudah Pak. Jadi kalian sudah menyaksikan video tentang materi kita pada hari ini. Sekarang Bapak tanya nih, iman pada qada dan qadar itu termasuk rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu? Saya Pak. Keenam Pak. Ya, berapa Rafi? Keenam Pak. Pintar Rafi. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ananda Rafi bahwa iman pada qada dan qadar itu termasuk rukun iman yang ke-6. Sekarang Bapak jelaskan dulu ya, sebelum kita lanjut Bapak jelaskan dulu pengertian atau iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, ini Bapak cuma sekedar mengulang apa tadi yang di video sudah kalian saksikan. Bapak akan sekedar memperjelas. Kalau memang ada yang belum paham, boleh bertanya. Pertama, qada. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Qada tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Ya. Qada itu Bapak ulangi ya. Qada adalah takdir Allah, intinya takdir Allah yang sudah ditentukan dan tidak bisa dirubah, dimajukan atau dimundur. Itu kalau qada. Selanjutnya yang kedua itu qadar. Qadar atau takdir Allah adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Kalau qada tidak bisa dirubah, kalau qadar itu bisa dirubah. Bagaimana caranya? Dengan usaha dan berdoa. Selanjutnya, sebelum Bapak lanjut ke contoh-contoh, sudah paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan. Apa itu qada dan qadar? Sudah paham ya? Paham Pak. Baik, Bapak lanjutkan. Contohnya yang pertama itu tentang contoh qada. Yang pertama itu matahari yang terbit dari sebelah timur, kematian yang pasti akan datang, bumi dan planet yang berputar sesuai porosnya. Itu contoh qada. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Itu cuman beberapa contoh qada Allah. Selanjutnya yang kedua yaitu contoh qadar Allah. Yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Nah, ingat takdir Allah ya, takdir yang bisa berubah, takdir yang bisa dirubah. Jadi kalau kita ingin juara, ya harus belajar dan berdoa. Yang kedua, menjadi juara lomba pidato dan lomba cerdas cermat karena gigi berlatih. Yang kedua, yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa siapa saja. Dan yang keempat, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori atau qori'ah terbaik di sekolah atau sampai tingkat provinsi. Itu pun harus dengan usaha yang gigih. Dan masih banyak lagi contoh-contoh qada dan qadar Allah. Itu cuma sebagian contoh yang bisa Bapak sebutkan.
Selanjutnya hikmah kepada Allah. Yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat pada waktunya. Artinya apa? Kalau kita percaya hikmah kepada Allah, berarti kita harus hikmah yang bisa kita ambil itu yang pertama tadi Bapak sebutkan, datang ke sekolah tepat waktu. Kalau lonceng jam 7:30, berarti harus sekolah sebelum jam 7:30. Jangan 7:30 baru bangun tidur, pasti terlambat. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Nah, kayak ini, siapa nih yang suka ngeluh dikasih uang jajan sama orang tua ini? Pak Darmawan kali ya? Jarang bekal, Pak. Jangan bekal. Ya nih. Kemana kita di sekolah? Oh, mantesan. Jangan jualan di warung. Dilanjutkan ya, yang kelima. Yang keempat, maksudnya tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Yang kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Selanjutnya yang terakhir yaitu santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun dia berada. Itu hikmah pada Allah. Kalau hikmah pada Allah apa sih? Nah, ini Bapak sebutkan ya. Yang pertama, hikmah pada Allah yaitu menyadari semua yang dicita-citakan harus diusahakan. Ya. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam melaksanakan tugas. Misalnya mengejar PS sendiri dan disiplin dalam belajar. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak harap mungkin sebelum Bapak akhiri, mungkin ada yang mau kalian tanyakan. Apa itu pengertian iman kepada Allah, iman kepada qadar? Ada yang mau tanya? Ya, silakan Darmawan. Kalau kita tidak belajar kan itu tidak pintar. Kalau kita sakit, kita berobat. Itu termasuk kodok atau termasuk qadar, Pak? Itu termasuk qadar kan, tadi itu kalau sakit berarti kan kita harus berubah. Kalau mau sembuh ya berobat. Kalau tidak berobat ya mungkin bisa sembuh, cuma mungkin waktunya lebih lama. Ya kan? Kan ada penyakit yang harus istirahat. Ada juga penyakit yang harus diobati. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Kalau tak ada, baiklah. Sebelum Bapak akhiri, Bapak harap kalian bisa lebih tabah dan sabar dalam menghadapi semua takdir yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh mudah mengeluh dan selalu berpikir positif. Nah, baik. Untuk tugas kalian di rumah bisa kalian kerjakan halaman 200. Dan marilah sebelum kita akhiri, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Mungkin kali ini tadi Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.